Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom Mind Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya mau sharing beberapa saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Jadi bergabung dulu aja dengan grup Telegramnya Wisdom Mind Invest. Linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Tinggal diklik lalu langsung join. Nah, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya, sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Dan bagi yang bersedia nih, kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya nih. Ya, kita langsung mulai aja. Besok kita juga ada acara, jadi bukan hanya YouTube ini, kita punya acara yang biasanya kita adakan secara rutin di hari Rabu jam 8 malam, Sabtu jam 4 sore. Tapi besok saya akan isi acaranya nih. Jadi saya akan start agak cepat ya. Besok di hari Rabu jam 7 malam dan besok itu tanggal merah. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa pada ikutan nih di jam 7 ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung, interaksi langsung. Silakan kalau mau nanya-nanya ataupun mau bahas saham ataupun mau sharing-sharing hal-hal lainnya. Itu silakan banget, saya tunggu kehadirannya teman-teman ya besok pukul 7 malam. Dan kalau teman-teman ada yang suka dengan tools dari Wisdom and Invest ini, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi member Wisdom and Invest. Kalau menjadi member itu biasanya fasilitasnya full ya, komplit. Paket lengkap semuanya ada. Jadi mulai dari screener, mulai dari automatic charting, terus kita juga ada stock pick, ada update market. Jadi update market itu berupa informasi tentang makro dan mikro ya, kondisi makro dan mikro. Lalu kita juga ada apalagi ya, banyak ya, ada acara edukasi dan sebagainya. Lalu cara yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan chart atau fasilitas dari Wisdom and Invest, ini dengan cara gratis nih, bisa didapatkan secara gratis. Yang penting teman-teman buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Kita ada rekanan, itu ada 4 Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Link untuk mendaftarnya juga ada di deskripsi di bawah. Tapi kalau teman-teman mau nanya-nanya dulu, barangkali mau membandingkan atau mau tahu informasi tentang membership-nya dulu, misalnya membership-nya aja kita ada beberapa pilihan ya, jadi bisa dipilih dulu, atau mau buka rekening sekuritas tapi bingung nih mau pilih yang mana ya. Nah itu bisa didiskusikan juga dengan admin dari Wisdom and Invest. Jadi gak apa-apa ya, jadi nggak jadi, it's okay. Silakan tanya-tanya dulu selengkapnya supaya teman-teman nggak salah pilih yang mana yang cocok. Karena biasanya yang gratis ini memang agak terbatas ya fasilitasnya. Jadi dia gratisnya itu selama sebulan pertama, selanjutnya akan diperpanjang. Yang penting teman-teman aktif bertransaksi. Kalau tidak aktif bertransaksi, maka otomatis fasilitasnya akan terhenti. Ya iyalah teman-teman toh nggak pakai kan ya, karena tidak bertransaksi. Kalau misalnya aktif bertransaksi dan memenuhi minimum transaksinya, maka bahkan bisa mendapatkan fasilitas yang full ya, seperti para member. Nah, minimal transaksinya berapa itu boleh ditanyain sama admin, karena saya juga nggak tahu. Coba tanya sama adminnya ya. And then kalau untuk Sukor biasanya dia ada kelebihan lainnya, yaitu bisa beli langsung reksadana dari aplikasi yang sama. Jadi nggak perlu repot-repot gonta-ganti aplikasi ya. Bisa beli reksadananya langsung dari apps-nya. Lalu ada fasilitas diskon kalau nggak salah dengan beberapa merchant. Tapi saya nggak ingat. Bisa teman-teman cek ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Kalau investasiku ini dia tuh enaknya dapat cashback. Jadi setiap transaksi dapat cashback, dan ini cashbacknya bisa digunakan di seluruh merchantnya City Corps. Jadi berupa cashbacknya berupa poin. Juga bisa diinvestasikan lagi. Jadi misalnya kalau teman-teman aktif bertransaksi dapat poin, nggak mau dibelanjain juga nggak apa-apa, bisa dibeliin reksadana dan belinya itu juga di dalam satu aplikasi. Ke depannya, seingat saya ya, si investasiku ini akan terintegrasi, pokoknya banyak di dalam satu aplikasi itu bisa banyak hal. Nah, cuma nanti selengkapnya nunggu aja ya sampai
sampai ada pengumuman resminya dari si investasiku di Instagramnya. Jangan lupa kalau mau daftar itu pakai referral code-nya kita ya, supaya mendapatkan ekstra plus untuk fasilitasnya. Jadi dapat poin iya, dapat tools gratis iya, jadi semuanya komplit dapatnya. Oke, ini contoh komen dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita punya, ini automatic charting. Jadi perintahnya tuh ada lebih dari 30 dan akan terus bertambah selama teman-teman request ya. Misalnya, Ci, tolong dong dibikinin chart yang seperti ini nih. Nah, itu boleh banget. Kalau kita bisa, kita akan siapin, sediakan ya. Dan ini multi time frame, bisa di request sampai ke 5 menit, ke 1 menit juga ada sebetulnya. Ini juga, ini untuk screener lebih dari 20, screenernya ada banyak banget. Ada yang misalnya screener open open sama dengan low, ada ya. Ini apa belum ditambahin ya, saya lupa ya. Karena screener kita kan terus bertambah, mungkin ada yang belum ditambahin dimasukin ke dalam list ini. Pokoknya banyak banget deh screenernya. Itu bisa teman-teman pakai akses sepanjang hari 24 jam ya. Dan datanya juga real time. Ini yang contohnya berupa PDF kita siapin. Kadang-kadang kita share ke publik, tapi nggak komplit tentunya. Kalau mau komplit harus menjadi member ataupun nasabah. Biasanya kalau yang menjadi member tentu full ya, semuanya dapat. Jadi ini ada tentang sektoralnya, ada trading plan-nya, komplit ya. Dan ada tambahannya update makro mikro, cuma terpisah filenya waktu itu. Nah, ini screener NBSA. NBSA ini singkatan dari Net Buy Sell Asing. Jadi urutan paling atas artinya net buy asingnya yang paling tinggi. Itu BBRI, ASII, BBCA, KLBF, dan sebagainya. Semakin ke bawah semakin kecil, dan yang paling bawah kalau minus itu artinya net sell. Paling bawah lagi berarti net sell-nya yang paling gede. Kita bahas indeksnya dulu, habis itu baru masuk ke pembahasan 15 saham yang udah di request sama teman-teman ya. Kita mau ngecek indeksnya dulu, cuma besok kan libur. Nah, biasanya itu sepengalaman yang sama ini saya alami, sehari sebelum libur biasa marketnya pasti akan terkoreksi, dan kadang-kadang analisa hari ini tuh jadi nggak korelasi sih sebenarnya sama di hari lusanya ya, begitu opening. Jadi misalnya hari ini jadinya shooting star, kadang-kadang tuh begitu opening, dia malah jadi bagus lagi gitu. Jadi hari ini yang analisanya jelek, bisa tiba-tiba jadi bagus lagi di opening nanti, opening market. Kenapa? Karena ada kecenderungan ya, biasanya menjelang libur itu kebanyakan para pelaku market seperti trader-trader, apalagi yang pakai margin, biasanya pada bungkus duluan. Apa itu bungkus? Ya biasanya taking profit dulu ya, mereka bersihin dulu portonya, exit dulu, nanti begitu supaya liburnya itu bisa tenang. Nanti begitu open market lagi, baru mereka kembali lagi ke market, duitnya baru masuk kembali ke ya, ke ini ya, ke market. Jadi wajar aja biasanya kalau indeks kita terkoreksi. Dan memang sesuai juga dengan kemarin ya. Kemarin di hari Senin saya udah analisa, kita udah bahas juga candle-nya candle shooting star yang menunjukkan adanya tekanan dari seller. Jadi banyak seller nih. Hari ini juga masih ada seller karena candle-nya adalah candle lower low, candle bearish juga. Sampai ke sini juga masih possible ya, 6750 itu area neckline ketika dia breakout. Jadi wajar-wajar aja kalau koreksi, justru kesempatan nih buat teman-teman kalau ada yang ingin buy on weakness. Ini chart NBSA, jadi paling bawah itu ada tulisannya tuh NBSA, net buy sell asing. Yang hijau-hijau artinya asingnya net buy. Kalau oranye-oranye artinya asingnya net sell. Buat apa sih kita analisa ini? Karena indeks kita ada korelasinya ya dengan foreign flow. Begitu juga dengan saham-saham. Kalau misalnya di saham itu berkorelasi dengan foreign, jadi kalau ada foreign inflow, harga sahamnya berpotensi naik, maka kita bisa gunakan itu sebagai analisa. Tapi kalau nggak berkorelasi, maka ya kita jangan gunakan itu ya sebagai analisa kita. Ini jadi terakhir ini ya ada foreign inflow, jadi cukup menarik, apalagi kemarin terakhir kan beritanya inflasinya US sudah turun sampai 3%. Jadi bagus banget ya, itu kabar baik. Udah hampir mencapai target tuh, yaitu di 2%.
Jadi mudah-mudahan marketnya kembali bullish ya. Jangan sideways kelamaan nih. Aduh, udah capek. Secara teknikal, kita gunakan chart WIN. Yang WIN ini tuh banyak banget informasinya. Jadi udah dibikinin oleh sistem sehingga kita tuh analisanya lebih cepet. Nggak ribet-ribet ya. Sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest. Analisa cepet tanpa ribet. Ya, saya akan jelasin lagi, saya jelasin ulang ya. Barangkali ada pendatang baru di sini. Yang ini itu support resistnya. Jadi angka-angkanya support garis-garis support dan resistnya itu udah di auto generate by system, udah dibikinin, kita nggak perlu repot-repot lagi tarik-tarik garis. Di sini ada garis MA 200, di sini ada informasi channelnya ya. Kalau misalnya di saham nanti ada angkanya nih, support channelnya berapa, resist channelnya berapa. Lalu yang paling sering saya pakai itu momentum. Jadi kalau nggak mau ribet-ribet, aduh apa sih ini? Aduh ribet banget, pusing-pusing. Oke, kita liatin aja momentumnya. Itu yang paling simple. Urutannya nih, yang paling bagus adalah kalau momentumnya berwarna biru Ben-Hur ya. Apalagi semakin menguat atau meningkat, itu momentumnya bagus. Kalau dia berubah menjadi biru tua artinya potensi reversal. Kalau dia berupa titik pink artinya dia sideways. Kalau jadi merah ini yang biasanya kita hindari karena potensinya itu turun. Kecuali dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu artinya momentumnya membaik. Itu bisa kita gunakan sebagai bottom fishing. Di momentum juga ada ini ya, bullish divergent, bearish divergent, itu bisa kita lihat. Kayak di sini harganya naik tapi momentumnya trennya malah menurun. Itu artinya bearish divergent. Kalau ini harganya semakin ke bawah tapi momentumnya malah membaik trennya, artinya dia bullish divergent. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sini. Sekali ngelihat aja kita langsung tahu nih, oh ini yang bagus, ini enggak, kita carinya yang seperti ini ya. Oke, support indeks kita di 6781, ini ada support trend juga di area 6700 sekian ya. Momentumnya sih sebetulnya masih oke nih, masih baik ya walaupun datar lah. Mudah-mudahan akan lanjut lagi setelah market open di lusa nanti ya. Atau kalaupun dia mau koreksi ya paling 1-2 candle lagi lah. Habis itu mudah-mudahan mantul dan naik kembali. Oke, karena foreign flow-nya juga lumayan. Saham pertama yang mau kita bahas adalah BSDE. BSDE. Saya pakai 2 chart ya untuk bahas sahamnya. Yang pertama WinX, ini yang chart yang dipakai oleh para member. Kalau yang GD ini nasabah atau yang free atau Winbot Lite. Kalau yang Lite jadi versi ekonomisnya dari membershipnya Win yang full fasilitas adalah chart ini yang digunakan. Bukan cuma ini ya, jadi chartnya ada beberapa, cuma memang terbatas aja gitu. Nah, yang WinX ini untuk si BSDE, di sini kan ada channel warna magenta itu ya, itu channel downtrendnya, jadi dia masih menguji nih. Itu ada resist trendnya tuh. Jadi udah digambarin ya sama si sistemnya ini. Ini ada resist 1150 sampai 1170. Jadi di situ dia akan menguji dulu resistnya. Kalau dia nggak bisa breakout, maka artinya dia berpotensi untuk sideways ini. Soalnya momentumnya nggak ada. Yang bagus itu kan kalau mau bottom fishing ketika momentum berwarna merah tua di situ. Jadi pas lagi di support, dia momentumnya membaik, maka kita bisa gunakan sebagai bottom fishing strateginya. Kalau kita swing, maka kita cari saham-saham yang ada momentumnya ya, seperti itu. Jadi ketika momentumnya naik, tuh kita bisa swingkan. Tapi ketika dia berubah menjadi warna merah, itu artinya jangan entry dulu. Kita tunggu sampai momentum merah tua dan semakin mengecil, maka kita spekulatif buy. Jadi yang udah punya, watch out ya di area resist 1150, 1170, kalau dia balik arah, maka exit dulu aja. Jangan lupa taking profit. Tapi kalau dia breakout, maka hold aja ya si BSDE ini. Dia belum ada momentum, potensi sideways, sideways-nya seberapa? Potensi sideways-nya di 1170 sampai 1155 atau sampai 1080. Ini support-supportnya ya. Tadi resistnya kan 1150, 1170.
Supportnya itu 1115 dan 1080. Nah, kita harus lihat lagi nih, dia kalau mau sideway-nya di area mana. Kita harus lihat lagi ya. Untuk chart GD itu trading sistemnya adalah dia trend following, sehingga teman-teman harus cari saham-saham yang uptrend ya. Karena kalau kita mau follow the trend, tentu follow-nya yang lagi uptrend, bukan yang lagi downtrend kan. Kalau lagi downtrend kita dibawa turun terus. Jadi kalau sideway juga jangan nah chart win dan chart GD itu kalau sideway tidak begitu efektif. Kita harus ubah strateginya. Jadi titik merah, titik hijau, segitiga merah, segitiga hijau yang menjadi sinyal entry biasanya kita abaikan dulu, kita gunakan strategi sideway, yaitu BOS dan SOS. Ya, buy on support, sell on strength. Seenggaknya teman-teman kalau mau menggunakan chart ini minimal paham mengenai tren. Tren itu seperti apa? Yaitu dia membentuk higher high, tangga ke atas, atau dia membentuk swing begini tuh. Nah, itu namanya uptrend. Sehingga kita harus cari saham-saham yang seperti itu. Sekarang saya tanya, BSD ini lagi apa trennya? Kelihatan dari dua garis ini, berarti dia tren besarnya sideway. Jadi, kita abaikan dulu ya titik hijau, titik merah yang menjadi sinyal entry-nya. And yes, ini cara menggunakannya sebenarnya gampang banget. Titik hijau itu titik entry, titik merah itu titik exit. Sama sih sebetulnya sama di chart win, segitiga hijau spekulatif buy atau entry, segitiga merah sinyal exit. Kalau ini titik merah, titik hijau. Candle-candle itu ada warnanya. Kalau warna hitam artinya belum ada sinyal entry. Kalau candlenya berubah jadi oranye, artinya spek buy atau spekulatif buy ya. Dia muncul titik hijau pertama. Selama orange, maka hold. Selama hijau, maka hold. Karena orange dan hijau itu bagus. Begitu dia berubah menjadi hitam, dia muncul titik merah, maka exit. Seperti ini entry, di sini exit. Ya, sini entry, di sini exit. Tapi karena dia sideway, kita gunakan BOS dan SOS. Artinya beli di support, jual di resist atau tektokan aja. Supportnya di mana? Di sini nih, 1085, 1060, 1045. Jadi kalau mau spek buy di area situ. Ini separuh perjalanan sih ya. Jadi in between, kalau mau spek buy on weakness aja deket-deket support biar lebih kecil resikonya. Dengan resist 1180, 1195. Sektor properti lagi cukup menarik sih, jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut ya. Kalau BSDE-nya ini sampai breakout ke sini, maka menarik. Strateginya bisa diubah menjadi buy on breakout. Jadi ingat ya, ini kalau breakout menarik banget. Sektor properti lainnya itu boleh dilirik karena kita kan lagi di potensialnya tuh suku bunganya akan segera menurun mudah-mudahan, sehingga cukup menarik untuk ngeliatin sektor-sektor yang berhubungan dengan inflasi dan suku bunga. Salah satunya itu sektor properti. Oke, kita lanjut ke NCKL. NCKL dia masih di bawah garis win line, momentumnya juga belum berwarna merah. Jadi belum oke ya. Dia harus bisa breakout dulu nih dari garis win line. Dia kalau break dari sini, nah itu baru menarik. Ini resistnya 922 ya, garis win line. Kita buletin jadi 920 atau 925 dan sampai 970. Jadi kalau breakout dari 970 ini cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa tes lagi ini area 1100-nya ya. Oke, jadi ini masih belum ada sinyal entry, buy on breakout aja, atau kalau mau buy on weakness, pastikan dia mantul dulu sih. Saya sih jarang ya menyarankan untuk entry di saham-saham yang downtrend. Ini downtrend ya, karena dia bikin tangga ke bawah. Dia harus bisa bikin ke sini baru menarik. Patah trennya baru menarik lagi. Dari chart GD ini juga masih candle hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry, tapi lagi di area support sih, 870. Kalau breakdown lagi berarti menuju ke 750. Pastikan dia ada candle-candle bullish lah, misalnya hammer atau inside bar, ini inside bar, atau doji minimal. Ini biasanya kan artinya seller sama bayarnya udah seimbang tuh.
doji, apalagi doji hijau ya, candle inside bar itu boleh. Bisa kita pertimbangkan dengan potensi untuk reversal candle-candle ini. Kita lanjut ke HAJJ. HAJJ, saham baru ya, HAJJ. Secara tren dia masih ke bawah ya. Ini kan tangga ke bawah nih artinya nih. Tuh. Selama dia masih di begitu, masih belum oke tuh. Nah, ini dia udah mulai naik sih ke atas garis winline. Momentumnya mulai ada perbaikan nih, mulai merah tua dan ini ada potensial, baru potensial ya. Potensial divergence dengan konfirmasi tentunya harus break dulu. Break dulu. Sebentar ya. Coba kita tarik. Ini udah break sih kalau dari tren sini. Nah, dia harus bertahan nih. Kalau dia balik lagi turun ke bawah, jadinya kurang bagus. Tapi ini cukup menarik si HAJJ ini ya. Indeks cyclical travel dia ya. Travelindo. Support di 153 dan low di sini tentunya itu menjadi support. Sebentar, kita cek pakai satu lagi nih. Ini support 129 tuh ya. Support 129, 153. 153, 129 itu area supportnya. Menarik untuk spekulatif, tapi menurut saya lebih baik ketika terjadi konfirmasi. Jadi menunggu sampai dia bikin higher high lagi, atau kalau mau spek buy sedikit itu boleh ya, boleh-boleh aja sih. Cuma ini ya, jangan lupa trading plan-nya kalau dia berbalik arah ke 129 maka exit dulu. Ini jaraknya sebenarnya gede loh. Dari 154 ke 129 kita harus hitungin risk-nya. 154 kurang 129 sekitar 16%. Jadi kalau sekali ARB itu nyampe tuh ke bawah. Jadi wait and see dulu sih ya. Menurut saya kalau dia udah ada bikin swing high begini, maka lebih menarik sebetulnya. Volume semakin meningkat, momentumnya semakin membaik lagi. Nah, itu semakin menarik lagi. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja, tapi pakai sedikit aja ya. HAJJ. Nah, ini juga karena dia lagi downtrend, berarti sebaiknya diabaikan dulu ya. Biasanya menggunakan chart GD ini hanya untuk saham-saham yang lagi uptrend. Tapi di sini bisa buat spek buy kalau mau dengan support 129. Ini udah ada area supportnya. Garisnya coklat, jadi angka yang di kanan juga coklat. Kalau yang resistnya di 230. Nah, mudah-mudahan dia sideway dulu di area sini. Kalau dia sideway, maka ya kita bisa lah tektokan. Dengan support 129 itu ya, tadi kan udah saya hitung jaraknya dari 154 129 itu lumayan tuh 16%. Jadi kalau mau spek buy boleh-boleh aja, tapi disiplin untuk stop loss-nya di bawah 129. Jadi kayak gini dia sideway gini kan, kita bisa tektokin tapi begitu jebol maka kita exit. Karena kalau jebol artinya dia melanjutkan penurunan ke bawah. Sedangkan kalau dia bikin ke atas malah jebol dari sini, maka bagus banget itu artinya sudah reversal. Ya, kita lanjut ke ULTJ. ULTJ. ULTJ menarik. Kenapa? Memang sih pada momentumnya melemah ya. Tapi dia dia uptrend, dia lagi uptrend. Sini ada channel warna hijaunya sehingga dia berpotensi untuk mantul dari trennya. Di sini ada support 1850. Kalau jebol lagi maka jadinya patah tren, tidak oke lagi. Yang mau entry boleh spek buy, tapi ingat untuk disiplin juga kalau dia breakdown atau closing di bawah 1850 maka exit dulu. Kalau dia mantul maka menarik banget. Sehingga ini menjadi supportnya ya 1850, resist di 2060. Mudah-mudahan sih mantul naik kembali ke sini. Sama kayak IPCC itu, IPCC juga chartnya mirip-mirip ya. Dia lagi di support trend habis itu dia mantul. Hari ini lumayan. Cuma banyak yang taking profit juga akhirnya melorot lagi si IPCC-nya. Oke, jadi GD tunggu. GD UL GD salah ketik nih. ULTJ. Jadi masih menarik ya si ULTJ ini. Mudah-mudahan dia mantul dari support trend. Untuk menggunakan chart GD, di sini sebenarnya ada support, cuma garisnya belum terbentuk. Masih baru sih. Kan garis-garis support resist itu terbentuk berdasarkan histori ya.
Jadi di sini ada support sebetulnya. Eh, Coba kita cek sebentar. Pakai chart deh. ULTJ. Daily. Ini berapa nih low-nya? 1840 ya. Itu jadi support. 1840. 1840. Selama dia di atas 1840 ini masih menarik, mudah-mudahan dia bisa mantul at least ke resist 2060. Ini cukup menarik sih. Kalau breakdown dia patah trennya ya, sehingga boleh di exit dulu. Jangan pasang stop loss pas-pasan ya. Tadi saya sempat bilang stop lossnya itu di bawah 1850, kita 1840 lah. Nah, jadi di bawah 1840. Kalau dia pas-pasan, takutnya nanti kesentuh habis itu naik lagi. Jadi kasih jarak sekitar 1-2%. Bagi yang udah punya, maka hold aja. Bagi yang baru mau entry, boleh spec buy. Dengan catatan, ingat ya, kalau breakdown, exit dulu. Lanjut, SMMT. SMMT masih menarik, walaupun momentumnya nggak sekuat kemarin lagi, tapi dia masih bergerak dalam channel up ya, jadi masih uptrend. Dengan support di 935 dan 910, kalau dia ke bawah 910 jadinya jelek, karena artinya dia sudah patah trend. Momentumnya masih oke, volumenya menguat tuh. Ini sebenarnya favorit saya nih biasanya, yaitu ketika dia breakout, volumenya meningkat dan momentum meningkat. Itu biasanya ciri-ciri chart yang jadi favorit saya nih. Cuma mungkin kemarin ke skip ya. SMMT ini cukup menarik. Yang udah punya hold aja, yang baru mau entry spec buy-nya di support ini ya 935 910, tapi kalau breakdown ingat disiplin untuk exit dulu. Dengan resistnya tentu high hari ini 1035 menjadi resist dan 1075. Ini ada resist trend deh. 1050 dan 1075 itu area resistnya. Oke, kita lanjut menggunakan chart GD. Untuk chart GD, candlenya itu sebentar. Nah, candlenya itu masih hijau, statusnya juga masih hold, maka di hold aja. Cara menggunakannya adalah, ingat, kalau lagi sideways mungkin kita bisa abaikan, tapi di sini kan dia breakout ya. Breakout ada gap lagi, jadi breakaway gap dan candlenya sudah hijau, sebaiknya kita kalau mau entry, bisa entry sebelah sini. Agak terlambat, tapi sudah konfirmasi. Dia volumenya meningkat, candlenya bikin trend high, bikin trend up, lalu ada momentum juga ya. Itu saham-saham yang ciri-cirinya bagus dan uptrend. Jadi statusnya hold aja, tapi hati-hati ya, kalau sampai patah trend, maka exit dulu. Kita lanjut ke SRTG. SRTG, GDSRTG. Nih, kita lihat aja gimana. Kalau teman-teman ngecek momentumnya, tidak ada. Artinya dia berpotensi untuk sideways. Gampang banget ya analisanya, tinggal lihat aja momentumnya. Terus kita tentukan di mana sih supportnya. Nah, di sini sebenarnya dia lagi on support. Apakah dia akan mantul? Kalau dia mantul, berarti dia sideways-nya di area sini. Tapi kalau jebol lagi, dia akan menuju ke 1530. Jadi buat teman-teman yang mau spec buy, mendingan wait and see dulu, lihat dulu dia mantul gak ya lusa nanti. Hari ini bisa jadi nggak valid. Semua penurunan yang terjadi hari ini kadang-kadang tuh nggak valid karena di hari terakhir sebelum libur. Jadi hari Jumat gitu. Kadang-kadang juga nggak valid analisanya. Misalnya kelihatannya jadi shooting star atau banyak tekanan seller, tapi ya karena memang fast tradernya atau day tradernya itu lagi pada exit gitu. Tapi nanti mereka akan kembali juga di hari openingnya. Nah, jadi biasanya makanya kenapa saya suka analisa atau screening yang saya kasih ke teman-teman itu di hari Senin malam. Karena biasanya lebih valid. Sehingga lebih enak gitu untuk screeningnya ketika market sudah berjalan di hari-hari biasa. Kalau hari Jumat kadang-kadang screeningnya nggak begitu maksimal ya. Ini belum ada momentum, jadi ingat yang mau entry, wait and see. Kalau sideways berarti kita bisa manfaatkan tektokannya di area ini. Coba kita lihat supportnya di berapa sih. Ini belum kebentuk juga. SMMT. Itu lagi on support sebetulnya.
Kok SMMT, SRTG. Low hari ini lah ya, 1640. Jadi lagi di support 160, kalau misalnya dia mantul berarti dia akan sideways di area 160 sampai 1805. Jadi di sebelah sini menjadi area sideways 16 berapa tadi? 1640 sampai 1805. Jadi kalau kita mau tektokan ya di area situ. Kalau dia jebol, maka artinya dia akan ke 15.15. Nah, di sini boleh pantau lagi untuk kita bottom fishing itu juga boleh ya. Oke. Trennya sih masih downtrend. Trennya kalau kita lihat di bawah MA 200, sehingga secara major dia masih downtrend. Karena dia masih downtrend, ingat ya, hanya trading cepat aja. Kita lanjut ke BBRI. BBRI hari ini sempat all time high tapi jadi jarum. Aduh, enggak jarum sih ya. Di sini gambarnya doji. Open berapa sih? Open 5625, gap up sih. 5625, closingnya 5625. Ya oke lah. Mudah-mudahan sih enggak false ya. Karena hari ini hari terakhir besok libur. Maksudnya hari sebelum hari libur gitu, maka anggap aja ini menjadi tanda tanya, bener gak sih ini candle doji atau banyak sellernya. Kita tunggu aja nanti di opening lagi, mudah-mudahan dia capai target ya. Target saya sih di area 5800-an. Kalau di sini ada 5900 tuh resistennya. Ini support trend terbentuk nih, kemarin sempat mantul. Sempat saya share juga ya ke para member, cuma sayangnya nggak nyampe 5350-nya. Nyampenya di 5400 aja. Bahkan saat itu saya terpaksa akhirnya saya HK dan udah cuan sekarang. Yang udah cuan, happy cuan, simpan dulu aja ya. Nanti kalau misalnya dia bikin higher high lagi, dia break 5700, mau nambah dikit itu boleh. Tapi kalau yang baru mau entry, buy on weakness aja. Atau incer saham lainnya yang belum jalan ya. Mungkin BCA-nya atau BMRI-nya mau ATH juga. Atau BBNI, walaupun lagi net sell asing, tapi dia udah oversold. Jadi kita bisa incer sebenarnya. Oke, yang punya BBRI mau hold aja, mau taking profit separuh itu juga boleh-boleh banget karena biasanya kalau momentumnya masih titik pink begini, saya juga tektokin di resist gitu. Biasanya saya jual-jual sedikit, naik lagi, saya jual lagi sedikit, tapi begitu turun nanti saya juga akan akumulasi lagi, saya akan beli lagi, beli lagi, beli lagi gitu ya. Begitu naik saya jual, jual, jual sehingga kita bisa profit konsisten. BRI-nya jadi masih oke. Untuk menggunakan chart GD, dia sebetulnya breakout ya, tapi breakoutnya jadi bentuk doji closingnya. Kita harus lihat lagi besok di lusa apakah dia akan break lagi. Sehingga ini menjadi resist ya, 5700, supportnya di area gapnya itu, atau closingnya kemarin. Kemarin closingnya berapa sih? Saya lupa, ingat nih. BBRI. Ya, soalnya dia ada bikin gap ya, tapi gapnya kecil banget sih. Sinilah closingnya, closing 5575. Nah, di area situ. Secara candle masih candle hijau, di hold aja. Kalau mau taking profit sebagian itu juga boleh. Jadi di taking profit dikit gitu ya. Kita lanjut ke Harum. Harum, di sini ada support trend. Semoga bertahan support trendnya ini. Kalau breakdown jadi ini supportnya di 1470. Kalau breakdown dari 1470 mungkin harus watch out ya. Artinya dia akan lanjut ke 1395. Kalau dia mantul yang baru mau entry bisa spec buy nih. Karena mudah-mudahan dia bikin zigzag di dalam channel hijau ini. Dengan supportnya tadi 1470, resist 1590 sampai 1645. Ada juga resistannya 1675. Itu resistnya ya. Mudah-mudahan sih mantul. Kalau mantul, yang belum masuk bisa spec buy. Yang udah punya maka wait and see, tinggal pasang trailing stop ataupun stop loss ya. Mudah-mudahan dia tidak patah dari trennya ini. Kita lanjut menggunakan GD. Chart GD-nya dia ingat ya, kan ya, sinyal entry dan exit-nya adalah titik hijau, exit di titik merah, titik hijau, exit di titik merah. Jadi sebenarnya sudah exit beberapa candle kemarin.
Tapi kalau teman-teman swing, ada yang entry dari bawah. Ini kalau kita tarik garis, ya melorot dikit lah ya. Coba kita tariknya begini deh. Nah, jadi lagi pas-pasan nih di area support. Kita harus lihat ya besok apakah dia bisa mantul atau enggak. Kalau patah trennya, maka bye-bye dulu. Kita watch lagi nanti di area support yang di sini, 1390. Kalau dia mantul di situ, maka kita bisa spek buy lagi. Tentunya fast trading ya, karena dia masih di bawah MA 200. Ini ada MA 200-nya. Kalau nggak salah nih pernah saya bahas juga sebelum-sebelumnya. Saya lupa di tanggal berapa karena saya ingat banget beberapa saham itu banyak yang di bawah MA 200 dan saya sempat bilang watch out di MA 200. Jadi semua saham yang ada MA 200-nya itu harus watch out. Jadi mudah-mudahan kemarin-kemarin yang di MA 200 ini udah sempat pada taking profit ya. Untuk entry lagi nanti pantau apakah dia mantul atau enggak. Entry-nya buy on mantul. Kita lanjut ke catatanku. BNBA. BNBA sudah muncul sinyal sell tuh karena dia breakdown hari ini dan dia breakdown dari garis win line juga. Mudah-mudahan semua sudah pada taking profit ya. Sini sebenarnya ada support juga sih. Support sebentar ya, kita cek dulu momentumnya dia berubah menjadi biru tua. Hari ini candle bearish, volumenya juga lumayan besar. Kalau besok momentumnya menurun lagi, dia masih bikin lower low, maka kita yang udah punya jangan lupa taking profit ataupun pasang trailing stop. Yang baru mau entry wait and see dulu ya. Kalau dia mantul boleh banget. Karena dia lagi on support nih. Jadi lagi di titik nadirnya. Yaitu support 1020 MA 200-nya di berapa ini? MA 200 di 1005 ya, kita buletin 1000 lah ya, jangan pas-pas. Jadi kita kasih beberapa tik di bawahnya. Atau mau 1% di bawahnya juga boleh ya, di bawah MA 200. Jadi hanya konfirmasi kalau dia masih bikin lower low lagi nih, artinya dia sudah patah trennya. Berpotensi ke support 905 untuk si BNBA ini ya. The resist di 1220 ini karena dia breakdown, harusnya hari ini sih udah pada exit, mudah-mudahan minusnya sampai 12% juga dalam, lumayan ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut, keburu taking profit ataupun pasang trailing stop. Di sini harusnya menjadi trailing stopnya 1220, kalau dia jebol maka taking profit dulu. Nanti baru pantau lagi. Jadi ini justru lagi menunggu sinyal entry lagi ya, bukan menunggu untuk averaging down. Kalau dia breakdown, maka tidak disarankan untuk averaging down. Oke, jadi yang mau entry, wait and see, tunggu mantu. Yang sudah punya, mudah-mudahan sudah exit. Sini juga muncul titik merah, supportnya lumayan jauh, yaitu di 920. Support trennya sih deket sih, di sebelah sini ya, 1020. MA 200 di 1000, tapi kalau jebol artinya dia akan lanjut ke 920. Candlenya juga udah berubah menjadi hitam. Kita tunggu sampai ada muncul candle orange atau titik hijau lagi, baru spekulatif buy lagi. Kita lanjut ke TPIA. TPIA, TPIA. TPIA. Nah, analisanya gampang banget. Kita bisa lihat, langsung lihat apakah dia lagi uptrend atau lagi sideway ataukah dia downtrend. Ya, tinggal lihat aja pertama dari channelnya miring ke bawah, berarti downtrend. Dia di bawah MA 200, berarti major trendnya downtrend juga. Tapi momentumnya berwarna titik pink, artinya dia lagi sideway. And yes, dia lagi sideway ya, di sebelah sini dia lagi sideway. Yang baru, kalau mau entry, saya sih nggak suka ya saham-saham seperti ini. Saya akan pilih pasti saham-saham lainnya yang lebih berpotensi, yang udah ada momentum birunya, yang kemungkinan lagi koreksi sehat. Kalau saham kayak gini biasanya akan saya tinggalkan. Tapi kalau teman-teman mau mau spek buy, boleh-boleh aja, tidak dilarang ya. Dengan support di berapa nih? Coba kita cek. Di area 2000, kalau dia breakdown dari sini
itu nggak 2000 deh. Coba kita lihat low-nya ya. Angka pastinya TPIA. Chandra Asri Petrochemical. Di 2010. Nah, kalau dia closing di bawah 2010, kemungkinan bisa melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi sebaiknya, coba kita lihat, oh ini naiknya memang udah tinggi banget ya. Sebaiknya wait and see dulu kalau mau entry. Saya sih lebih suka kalau dia sudah breakout nih dari sini, atau dia ada momentum berwarna biru Ben Hur. Biasanya itu lebih menarik. Jadi sekarang wait and see dulu. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja. Selama dia bertahan di atas 2010, tektokan dulu karena dia masih sideways, momentumnya belum ada. Masih sideways berarti kita jangan lihat ya segitiga hijau, segitiga merahnya, ataupun chart GD-nya itu berarti tidak efektif untuk digunakan. Titik hijau, titik merah, kita abaikan, kita buy on support, sell on strength. Tektokan dulu. Yang mau averaging down, saya nggak menyarankan. Yang mau swing, saran saya cari saham lain. Oke, ini berarti fast trading aja ya. Dan chart GD nggak usah dibahas lagi lah, karena dia lagi downtrend, sideway to down berarti. Kita hanya gunakan chart GD untuk saham-saham yang uptrend aja. Kita lanjut ke SIDO. SIDO. Untuk SIDO, ini sebenarnya biasanya saham-sahamnya dividen player ataupun para investor nih. Karena si SIDO ini dia biasanya di akhir-akhir bulan sebelasan gitu kalau nggak salah ya dia bagi dividen. Coba kita cek corporate action. Nah, di sekitar bulan 11, bulan 8, kadang-kadang bulan 8, kadang-kadang bulan 11. Jadi tergantung nih kapan dia akan bagi dividennya. Mudah-mudahan sih dia bagi dividen. Kalau saya pribadi, saya nggak begitu suka saham-saham begini. Saya sukanya ketika dia sudah punya momentum berwarna biru Ben Hur, sehingga kenaikannya lebih enak, lebih cepat. Untuk saham si Sido ini sih lagi on support ya. Di sini ada support, dia lagi on support. Mudah-mudahan dia bisa mantul. Karena kalau lihat dari momentumnya, titik pink berarti dia lagi sideways. Potensi sideways-nya di area sini. Itu ya, saya kotakin. Yaitu support berapa nih? 710 sampai MA 200. 765 kita buletin sesuai dengan fraksinya ya. Jadi berapa tadi? 710 sampai 765. Tektokan aja dulu di area sana. Kalau dia breakout baru cakep. Kalau ada momentum biru Ben Hur baru cakep. Jadi kalau mau ikutan, biasanya saya ngikutin ketika sudah ada momentum berwarna biru Ben Hur. Tapi kalau teman-teman mau curi start, boleh-boleh aja. Tapi disiplin ya untuk exit kalau dia breakdown. Menggunakan chart GD di sini juga kelihatan dia lagi di support. Tuh ada support di bawahnya lagi yaitu 700. Mau spek buy silakan. Cut loss-nya berarti di bawah 700. Kalau jebol dari 700 maka exit dulu. Next TLKM. PLKM breakdown hari ini. Nah, kita harus lihat lagi lusa ya. Kadang-kadang breakdown-breakdown yang di satu hari sebelum libur itu jadinya suka jadi false. Jadi begitu breakdown, nanti begitu open market lagi, dia balik lagi ke atas. Kadang-kadang suka begitu. Jadi kita perlu konfirmasi nanti di hari lusa ya, buat yang mau entry. Tapi kalau udah kena stop loss, maka it's okay. Kita cari saham lain yang lebih berpotensi. Kemarin tuh sebetulnya ini ada penguatan momentum ya, tapi yang namanya divergen itu biasanya perlu konfirmasi. Jadi kalau dia belum konfirmasi breakout, divergennya tuh belum valid. Jadi harus ingat ya, walaupun di sini terlihat ada divergen di sini, kemungkinan dia mau bikin begini lagi. Nah, bisa jadi dia turun dulu, habis itu baru breakout. Itu bisa aja terjadi. Makanya sering orang-orang yang kena atau trader itu kena begitu di cut loss, sahamnya naik. Sering kejadiannya begitu ya, karena mungkin lagi pembentukan divergen dan dia akan turun terus sampai dia breakout baru konfirmasi. Jadi tunggu sampai konfirmasi dulu aja bagi teman-teman yang mau entry. Momentumnya sih agak kurang bagus ya. Titik pink lalu ada yang menurun ke bawah. Jadi kalau semakin menurun ke bawah itu tidak oke. Bisa jadi seperti sebelah sini nih, sebelah kiri tuh. Nah,
Lihat di support-supportnya ya, support-supportnya kita lihat. Ini di 3710 itu support selanjutnya. Dengan resist di kita pakai MA 200-nya deh. 4020 sampai 4040 itu area resistnya. Kalau yang terdekat sih high hari ini tentu jadi resist. 3930 itu resist. Jadi tadi 420 dan 4040 itu resistnya ya. Supportnya di 3710. Menggunakan chart GD, dia masih bikin lower low. Tuh. Bisa aja dia mau bikin falling wedge ya kan? Aduh, ketarik. Sebentar, bisa aja dia mau bikin falling wedge. Nah, jadi menunggu konfirmasi aja sampai dia breakout baru menarik. Jadi ini masih candle hitam. Kalau kita gunakan chart GD, dia masih downtrend. Sebaiknya menunggu sampai patah tren ya. Kalau teman-teman mau stylenya swing. Tunggu sampai dia patah dari tren ini, dia breakout, maka baru entry. Atau setidaknya menunggu candle orange dan titik hijau. Itu baru spekulatif buy. Ini belum ada sinyal entry berarti ya berdasarkan GD. Kita lanjut ke BMRI. BMRI kita harus ini nih, pakai ini juga ya. Kita cek BBRI-nya juga. Tadi lupa, nggak sempet cek. BBRI inflow foreign-nya malah nggak ada ya. Inflow foreign-nya ini masih menurun nih. Beda kan sama BBRI, inflow foreign-nya tuh hijau-hijau dan grafiknya terus naik. Makanya dia all time high duluan. Nah, BMRI-nya hari ini candle lower low, jadi kemungkinan akan terkoreksi dulu. Momentumnya sih masih oke, dia ada trend up-nya, jadi berpeluang ke sini ya. 5175 sampai 5000, kita buletin aja ke bawah 5150. Ini angkanya nih 5160, kita buletin fraksi 25 kan, jadi 5150. Dan resist di ini angkanya jadi nggak bener kayaknya waktu itu habis stock split kalau nggak salah si BMRI ya. Dia ATH-nya 5000 berapa? 5600 ya. Lupa saya. 5500 atau 5600 nih. Bentar saya cek dulu. 5500 itu all time high-nya. Berpotensi sih selama dia bertahan di tren ini ya 5150. Mudah-mudahan dia bikin tren momentum yang menguat juga sehingga dia bisa breakout dan ATH juga. Walaupun tanpa ada inflow ya dari foreign, it's okay. Tapi cakep banget, masih cakep untuk BMRI ini. Buy on weakness saja buat yang Big Bang BMRI, BNI, BCA, BRI masih bagus. Pakai sistem dollar cost averaging itu juga boleh-boleh banget. Lanjut ke MBMA. MBMA. MBMA, wah, saham baru ya. Saham baru apa ini? MBMA, Merdeka Battery Materials. Oke, baterai-baterai dari namanya. Untuk momentumnya sih cukup menarik karena dia berwarna merah tua, artinya berpotensi untuk reversal. Candlenya pun candle doji apa namanya ya, Dragonfly doji, saya lupa deh namanya apa. Intinya dia seolah ada kalau doji itu semua jenis doji ya, seller dan bayarnya itu seimbang. Tapi baru terjadi sekali. Contohnya ini ada doji juga ya. Besoknya candlenya candle bullish. Jadi mudah-mudahan ini pun sama seperti itu. Bisa naik dulu at least ke resist 775, 790 atau bahkan ke area sini. Tuh, berapa sih? 830-an ya. 830 sampai 840. Mudah-mudahan. Cuma perjalanannya ke atas kan nggak langsung ya. Nih habis doji dia naik turun, habis itu baru ke situ. Ini juga momentumnya karena masih merah, berarti masih belum oke-oke banget. Sehingga untuk fast trading aja ya si MBMA ini. Candlenya sih menarik. Momentumnya juga menarik. Nah, ini juga lagi on support 735, resist 840. Nah, kalau dia lagi sideways berarti kita bisa tektokan. Spek buy boleh, silakan karena dia lagi di support. Ingat
Kalau dia breakdown maka exit ya. Konfirmasi untuk exit dulu. MBMA. Oke, kita lanjut ke ASII. ASII hari ini breakdown. Dengan volume yang cukup besar juga, momentumnya semakin bertambah ke bawah. Tapi on support sih, 6450 ya. Mudah-mudahan sih mantul dulu nih. Karena hari ini juga ini kan, oh ASI kita lihat SDX-nya deh. Karena biasanya dia korelasi juga. Masih ada kok foreign flow-nya. Jadi mudah-mudahan mantul ya. Buat yang udah kena stop loss, it's okay, nanti tinggal cari titik entry lagi. Jadi secara nih di sini bisa lihat tuh ada bearish divergence-nya. Memang kan di sini up, di sini trennya agak down. Jadi wajar ya dia turun dulu. Lagi di support 6450 dan support MA200 6200. Jadi mudah-mudahan di area sana dia akan mantul kembali. Foreign inflow masih ada, tapi tetap kita utamakan teknikal ya. Jadi walaupun ada foreign flow, kalau dia mau turun mah turun aja. Secara teknikal kalau turun artinya tetap kita sebagai trader disiplin untuk exit. Kita cari titik entry lagi yang lebih bagus. Sehingga pantaunya nanti ya setelah dia ada pembalikan arah. Apa sih pembalikan arahnya? Yang pertama bisa kita lihat dari candle, yaitu candle doji, candle hammer, candle inside bar. Kalau nggak salah itu aja ya. Candle doji, hammer, dan inside bar. Atau dari momentum, kalau misalnya dia mulai muncul momentum biru lagi, itu menarik lagi. Sehingga kita tunggu aja ya sampai ada sinyal konfirmasinya untuk entry ASI ini. Yang mau entry berarti wait and see. Yang udah kena stop loss maka it's okay. Menunggu lagi aja sinyal entry-nya. Ini juga candle-nya masih hitam menggunakan chart GD berarti belum ada sinyal entry ya. Sinyal entry-nya ketika titik hijaunya muncul. Jadi di sini juga ada support, mudah-mudahan bisa mantul. Sini support lagi 6275. Jadi ingat yang mau spec buy, tunggu aja sampai muncul candle orange. Atau muncul momentum. Atau muncul candle-candle pembalikan arah. Ya, foreign flow-nya sih masih cakep. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kira-kira itu aja dari saya, 15 saham sudah saya bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau pengen ditanya, silahkan drop di komen bawah ya, nanti saya akan balas. Walaupun I'm so sorry, kadang-kadang mungkin agak slow respon. Kalau yang mau nanya-nanya di besok acara Zoom, itu juga boleh banget. Besok saya yang isi Zoom. Jam 7 ya, bukan jam 8. Dan pastikan teman-teman dapetin linknya itu di Instagram juga Telegram. Jadi yang belum follow sosmednya Wisdom and Invest ataupun belum join ke Telegramnya Wisdom and Invest, jangan lupa untuk bergabung dulu. Nanti besok kita ketemu dan kita saling ngobrol-ngobrol bareng. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Dan thank you ya. Bye-bye.